Saya carikan jodoh ibu sebangsa jin. Oh ya udah, kenalkan Bu, nama saya Jalal, saya Muslim, ibu Muslim kan? Iya. Yang bantu usaha ibu tuh suami ibu, kata ya. Sampai bisa maju itu suami ibu. Saya buka mie ayam, nggak nyampe sebulan, Mai. Itu namanya pelanggan. Saya kewalahan. Akhirnya saya sampai buka 4. Sampai suami ngomong, kamu tuh punya perewangan ya? Ternyata si suami saya ini sudah punya istri 3, Mai. Saya ini dijadikan istri keempat. Nah yang 3 istri itu semuanya dijadikan Pak. Waktu dengan goib itu menikah kan ya? Iya. Hubungan ibu seperti apa? Maksudnya hubungan suami istri ya? Ada? Di sebuah kuil keramat ia bersumpah setia, mengikat jiwa dan raga dalam ikatan rahasia. Janji terucap pada makhluk tak kasat mata yang telah menjanjikan limpahan harta. Menikahlah denganku wahai manusia, maka semua yang kau minta akan terlaksana. Namun janji goib tak selamanya bisa abadi, karena tuntutan tumbal selalu mengintai Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Sobat Malam Mencekam yang ada di rumah, ada di jalan juga ya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sobat, hari ini sudah ada di studio seorang ibu yang punya kisah tahun 2000. Tahun 2000 ya Bu ya? Iya, kejadian puncaknya tahun 2000. Tahun 2000, berarti sebelum tahun itu kejadiannya ya? Ya, saya menikah sebelum tahun itu. Kisahnya sangat mencekam ini, yang gak bisa terlupakan oleh ibu ini. Iya. Sebelumnya kita kenalan dulu deh, nanti baru kita tanya-tanya. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Oh ya, namanya Bu Yanti, lupa saya. Iya. Bu Yanti ya, betul ya? Iya. Bu Yanti ini bisik-bisiknya sudah pernah menjadi istri yang keempat dari Iya, seorang betul. pejabat ya. Betul. Selalu disakiti ya Bu ya? Iya betul. Akhirnya ibu memutuskan untuk balas dendam gitu. Enggak. Bukan balas dendam? Bukan. Saya memutuskan sampai saya istilahnya terjun ke jalan yang tidak baik ya kalau Nah menurut tujuannya sekarang. itu untuk? Cuma ingin membahagiakan anak saya. Oke, bukan memperlihatkan kepada mantan suami itu, bukan? Bukan ya, bukan balas dendam dengan model enggak. panas-panasan gitu, bukan Oh, ya? enggak. Jadi murni ingin cari kekayaan aja gitu. Iya. Demi keluarga ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Waktu itu tahun 2000 ibu usianya berapa? Itu waktu itu kurang lebih saya usia antara 24-25. Masih muda Bu? Iya masih muda. Sudah punya anak waktu itu? Udah. Oke. Udah 3 anak saya. Baik. Ibu masih sibuk apa sekarang? Masih aktif nggak? Sekarang ini aktif di rumah aja. Aktif di rumah. Iya. Berkegiatannya di rumah saja. Iya, kegiatan di rumah aja. Iya. Mudah-mudahan selalu sehat Bu ya. Amin. Nah Sobat, jadi ini adalah romantika kehidupan, layak disimak sampai akhir videonya ya. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Bu Yanti. Gini Mang maaf saya mau cerita tapi nama-nama ini sudah saya samarkan. Jadi cerita ini dimulai dari saya lulus SMA Mang tahun 94. Waktu itu saya lulus SMA, kebetulan orang tua saya lagi ngurus ahli waris. Waktu itu dari kejaksaan ada yang bantu, namanya Pak Lili. Itu surat-surat semua itu dia yang bantu tanpa imbalan.
tanpa imbalan. Malah dia lama-lama tuh sering ke rumah, sering bawa apa ke rumah. Ternyata Pak Lili ini seneng sama saya. Baik, seneng sama saya. Dia ngakunya duda tuh ke orang tua saya. Ibu waktu itu masih gadis ya? Iya. Saya baru lulus SMA, akhirnya ya udahlah. Saya pikir karena keluarga saya keluarga broken home, jadi bapak saya punya istri lagi, ibu saya punya suami lagi. Dan saya pikir saya mungkin punya suami lebih baik. Akhirnya saya terima tuh lamaran dari Pak Lili ini. Saya terima, terjadilah pernikahan, nggak lama dari itu kita menikah. Yang saya kaget setelah menjalani pernikahan, ternyata si suami saya ini sudah punya istri 3, Saya ini dijadikan istri keempat. Cuma saya sendiri tidak tahu keberadaan istri-istrinya ini ditaruh di mana, entah di rumah lain apa di kontrakan, saya tidak pernah tahu. Ibu tahu dari mana itu? Info dari mana? Adiknya sama dia sendiri jujur ngomong ke saya. Nah, yang 3 istri itu semuanya dijadikan PSK. Jadi setiap dia malam diantar itu istri, nanti waktunya pulang satu-satu dijemput. Nah, waktu itu saya ditaruh di hotel namanya kalau nggak salah. Saya di situ kan otomatis saya orang kampung, saya takut ini apa gitu kan. Waktu itu karena mungkin bodoh saya, kelihatan saya, alhamdulillah tidak ada tamu untuk saya. Sampai saya dijemput pulang, besoknya saya diajak, saya nggak mau, saya nggak enak badan. Emang waktu itu saya nggak enak badan. Akhirnya udah kamu periksa. Saya dibawa nih periksa, ternyata positif saya hamil. Nah dari situ saya berhenti, tidak disuruh lagi tuh cari uang. Saya berhenti hamil pertama, tapi dengan kehamilan saya dijaga, tidak dijadikan PSK. Justru dari situlah malapetaka mulai. Saya salah sedikit dipukul, saya kurang masak sedikit kena pukul. Terus kalau saya nangis itu malah tambah mukulnya. Ini suami pejabat ya Bu? Di kejaksaan kerjanya. Kalau zaman sekarang udah habis ini Bu ya? Ya. Nah sampai ya saya tetap bertahan. Saya juga tidak mau ngasih tahu orang tua karena saya nggak mau orang tua saya kepikiran. Berjalan terus sampai saya punya anak yang kedua, anak perempuan. Waktu itu pikirlah ini anak perempuan, mungkin dia berubah. Tetap juga saya tetap bertahan juga sampai saya punya anak 3 Saya bertahan dipukulin, saya bertahan diomong kasar. Nah anak ketiga lahir, waktu itu anak saya yang ketiga umur kurang lebih 1 tahun. Dari situ saya udah mulai gak kuat. Karena apa? Karena dia punya pacar lagi, dibawa ke rumah Saya ini seperti pembantu, tolong bikinin kopi, bikinin Indomie. Namanya saya waktu itu punya bayi kan anak ketiga. Tengah malam dia datang, saya suruh bikin Indomie. Itu nggak sengaja saya narik tutup panci. Yang di atasnya tuh namanya saya ngantuk ya, bangun ngedadak, jatuh, jombrang. Waduh itu ngamuknya saya dipukulin depan pacar. Akhirnya saya kabur ke rumah orang tua. Saya pikir agak nyaman dah saya di situ kan, aman. Ternyata tidak. 2 harian berselang dia datang bawa golok. Ibu saya yang diancam kalau saya nggak mau pulang. Nah saya daripada ibu saya jadi korban, akhirnya saya pulang pulang kembali lagi ke dia. Tetap tidak berubah begitu. Kurang lebih 2-3 bulan saya kabur lagi. Cuma waktu itu dengan bekal, karena saya kan bikin kayak konveksi gitu tuh, jahit pakaian anak, ada uang. Saya lari ke pondok pesantren di Pondok Kopi waktu itu, pesantrennya daerah Cimahi. Saya lari ke situ. Nah ternyata saya diterima baik di situ. Saya bantu ngajar di situ. Tapi itu pun nggak bertahan lama sekitar 3 bulan. Tengah malam saya udah lagi tidur tuh sama anak, kok ini rame di luar gitu kan. Saya nggak keluar. Untungnya tuh saya nggak keluar gitu tuh, karena anak saya masih nyusu kan. Saya nyusuin anak, digedor saya.
Bu katanya. Buka ya, ada apa? Ibu ayo ikut semua, bawain katanya anak-anak. Kita ke belakang. Ke belakang, lewat belakang tuh ada rumah Ustadz di belakang. Ada apa? Suami ibu datang. Mabok bu, ngetok kamar salah, kamar ustazah katanya. Ustazah sampai mau dicekek. Dikira saya karena dia sambil mabok kan. Akhirnya, gimana nih bu? Ibu sudah tidak aman kata Ustadz di situ. Saya bilang, udahlah, saya ingat omongan orang tua, kalau kamu ada apa-apa balik ke Cirebon. Akhirnya saya memutuskan, ya udah Pak Ustadz, saya mau balik ke Cirebon. Pakai apa? Waktu itu kan belum ada kayak Grab gitu kan, masih taksi biasa. Akhirnya dipesenin taksi, harga deal waktu itu kalau nggak salah 180.000, masih murah. Kita tengah malam pergilah ke Cirebon, Waktu itu subuh nyampe ke Cirebon, saya numpang dulu di keluarga, ya itu pun ada apa gitu kan, saya cerita begini, udah di sini aja, kamu besok nyari. Nah besoknya kita nyari kontrakan, dapat kontrakan yang sederhana, daerah Paguyuban, Cirebon. Dengan uang segitu saya coba jualan batagor Bandung, tapi sepi yang pembeli tuh 3 orang, 2 orang, terus begitu kan. Akhirnya bagaimana nih? Nah, paman juga sempat menawarkan waktu itu, udah kamu kan masih ada uang, siniin modal lah nanti dulu. Saya bilang kan saya masih ini. Nah selang saya di Cirebon berjalan begitu 1 bulan kurang lebih, kerabat datang lagi tuh ke saya. Gini aja, kamu mau petunjuk kan katanya buat kasih makan anak-anak kamu? Iya mau. Ikut saya ke Luwung. Luwung di mana? Pokoknya Luwung katanya, daerah Mundu ya, ikut saya anter, tapi saya nggak bisa nemenin kamu ya katanya. Kan saya ada suami. Ya udah, saya bilang nggak apa-apa. Diantarlah saya pergi ke Luwung tuh. 2 hari dari pembicaraan. Diantar ke Luwung, kita nemuin Kuncen. Kata Kuncen, ada apa bu? Ibu mau tawasul? Enggak pak, saya mau ada niat, saya pengen dapat petunjuk di sini. Karena saya kabur dari suami. Kenapa emang kok ibu kabur gitu kan? Saya bilang, saya kabur karena suami saya KDRT, anak pun sering jadi korban. Ya silakan bu, kalau ibu mau itikaf di sini, cuma di sini tidak ada ritual bu. Silakan ibu itikaf sendiri kalau ibu berani. Saya berani pak, ini tengah makam bu, saya berani. Akhirnya kurang lebih jam 8:30 saya diantar tuh ke tengah pemakaman. Nah kita tawasul dulu bu. Ya saya ngikutin aja kan apa kata Kuncen. Saya tawasul. Nah ini makam, saya tawasul di situ. Udah beres tawasul, ibu mau tidur di mana? Apa di sini atau itu? Kata itu makam istrinya. Ya makamnya dikelilingin kayak pagar besi, ada kelambu. Saya pikir saya perempuan, ya udahlah saya memutuskan tidur di makam istrinya aja. Masuklah saya. Udah gitu kata Kuncen, saya tinggal bu, ibu betul berani. Pulanglah Kuncen. Perasaan awal ibu di sana masih biasa-biasa aja mak. Masih biasa, nggak ada apa. Ya rasa takut waktu itu belum terasa banget. Cuma ya sunyi gitu kan. Mungkin karena apa? Ketutup, rasa takut itu ketutup sama pikiran saya untuk anak. Saya pengen bahagiain anak nih, pengen dapat jalan usaha. Nggak lama, itu lampu pemakaman mati. Dari situ mulai takut tuh, saya merinding. Waduh, ada apa ini kok mati? Nggak lama Kuncen tuh lari-lari, manggil-manggil ibu. Ya saya di sini, bilang Kuncen. Ibu mau pindah ke depan nggak? Katanya ini lampunya mati. Enggak, saya di sini aja. Ibu nggak takut? Enggak. Padahal di hati mah saya takut karena saya punya tekad, saya harus dapat petunjuk kan. Betul ibu di sini aja? Ya di sini. Balik lagi tuh Kuncen. Dari Kuncen balik nggak lama, itu suara ngikik Tapi arah suara itu dari, kan ada pohon beringin besar tuh sebelah makam. Tuh ngikik aja. Wah bilang ngikik, gimana sih ngikik, orang ngetawain. Tapi suara perempuan Saya mau ngelihat keluar, takut kan keluar dari makam. Suara ngetawain gitu. Itu gak berhenti lama ngetawain. Akhirnya saya, yang tadinya saya tiduran, saya duduk. Kok pengen nengok ke belakang. Itu nengok ke belakang, putih kayak pocong. Jadi kayak jalan gitu. Waduh,
Saya mundur tuh ke dekat pojokan kan. Mundur, pas di pagar kan dikeliling pagar gitu, pagar belakang. Itu sosok pocong berubah Mai. Jadi orang gede banget berbulu. Itu bulunya tuh tebal banget. Saya tambah mundur Mai. Takut gimana ya, takut. Saya tambah mundur. Antara sadar dan enggak, tapi saya enggak ngelepas tasbih tuh. Saya tetap wirid. Kok saya tiba-tiba ngelihat pintu besi warna kuning mengkilat nyala. Saya liatin si pintu itu kebuka dikit kebuka, udah kebuka lebar. Itu kayak berupa kamar. Itu di kamar itu penuh uang, perhiasan. Pokoknya di lantai kamar itu berantakan. Baru tuh sosok yang gede itu ngomong, kamu mau itu ambil. Kaget kan, antara kaget, takut. Saya ingat anak saya. Waduh, kalau saya ngambil, nanti anak saya diambil juga. Pikiran saya tuh begitu, masih punya pikiran itu. Akhirnya saya jawab, bukan itu yang saya mau. Itu kayak marah, sosok tinggi besar tuh gerem, kayak marah gitu, kayak marah. Akhirnya nggak selang berapa menit hilang. Saya sedikit rasa takut itu, walaupun masih ada ya, reda. Sebelah ini masih nggak tahu jam berapa, saya mau sambil tiduran lagi wiridnya kan, pegel duduk gitu kan dari tadi. Saya baru geletak di seberang makam yang saya tidur itu ular gede banget. Ya mungkin gedenya kayak dengan bitis. Nah dari situ ketakutan saya kembali. Pikir kalau ular nih saya digigit gimana anak saya. Saya mati. Akhirnya saya bangun lagi, dikit-dikit lari saya dari situ. Itu udah ketakutan saya muncak tuh lihat ular. Saya lari sampai ke masjid. Di masjid lagi ada yang bangun gitu dari tempat tirakat. Nggak terlalu jauh, dekat. Jadi pas sebelum masuk pemakaman itu masjid dulu. Nah, saya diem, nggak lama azan kan, azan keluar tuh Kuncen, masuk ke dalam masjid. Kuncen kaget, loh, ibu udah ada di sini? Iya Pak, saya udah di sini. Ya udah nanti ngobrol, katanya sudah sholat subuh. Iya. Singkat cerita udah bubar tuh sholat subuh kan, Kuncen nyamperin. Gimana Bu? Tadi saya ceritain nih satu-satu. Ya Pak Kuncen, waktu mampu mati, sebenarnya itu ada suara perempuan ngetawain saya terus. Ibu kuat nggak takut? Ya bukan nggak takut, saya mau lari di tengah pemakaman, sebelah kemana? Nah terus dari situ ada sosok pocong, sebelah Pak Kuncen. Nah tapi pocong itu berubah jadi orang gede banget, gede banget berbulu, sebelah Pak Kuncen. Terus ya ngegerem aja, nggak ngomong apa-apa. Cuma nggak lama saya ngeliat pintu besi terbuka, bilang warna kuning besinya mengkilat, pintunya terbuka. Terus apa kata ibu lihat? Saya lihat di situ banyak uang, perhiasan banyak banget. Nah itu baru tuh sosok gede itu ngomong. Apa yang dia ngomong? Kamu mau ambil? Terus ibu ambil? Enggak. Lah kok ibu bodoh? Kata Kuncen tuh. Lah kok Kuncen malah balik marah sih? Dalam hati saya tuh, ibu bodoh. Emang kenapa Pak? Kan saya takut terjadi apa-apa, saya ingat anak. Yang itikaf di sini itu 1001 yang bisa ngelihat harta raja. Ya udahlah Pak Kuncen, mau gimana lagi gitu kan? Karena saya takut, akhirnya udah saya kembali ke Cirebon. Jadi tujuan ibu bukan cari harta ya? Bukan, waktu itu saya pengen dapat petunjuk untuk usaha ngasih makan anak saya. Belum nyampe ke situ. Kalau harta nggak mau ya? Harta belum mau itu. Makanya saya udah Pak Kuncen, saya pamit, saya pulanglah ke Cirebon. Saya pulang ke Cirebon, kembali tuh paman saya nemuin saya sekitar 2 harian dari situ. Gimana katanya, jadi enggak, itu kapal sebentar lagi merapat. Itu kan ada elektronik murah-murah tuh, ada yang harga 200, 2,5, 300, kamu bisa jual lagi. Kamu bisa dibantu sama Bibi, katanya kan istrinya dia. Nanti bisa dikreditin, untungnya berlipat. Saya pikir apa ini tah jalan usaha saya? Saya pikir begitu Mae. Apa ini jalan usaha saya? Setelah saya pulang, akhirnya saya serahkanlah uang 7 juta waktu itu ke paman. Udah ini uang saya di tabungan ada segini, Mang. Saya kasihin tuh ke paman saya uang 7 juta itu. Nanti kata kalau kapalnya udah merapat, barang bisa diambil ya. Setelah kurang lebih 3 hari kok nggak ada kabar. Saya datanglah ke rumah paman.
Gimana ada? Oh iya, belum bisa merapat, kapalnya di pinggir ada patroli. Waduh, saya bilang gimana kan? Usaha saya batagor juga sepi banget, nggak bisa diandalkan lah buat jajan anak waktu itu kan masih kecil-kecil emang. Gak ada kabar, berapa hari saya datang lagi. Mang, saya bilang, ini gimana? Belum rapat, masih ada patroli. Saya kok feeling masa patroli berhari-hari kan, Akhirnya udahlah, yang ketiga kali saya datang lagi. Saya waktu itu sempat bilang, ini bagaimana? Iya, belum bisa diambil. Ya kalau emang belum bisa, saya butuh uang saya buat nambah modal. Malah marah Pak Mantu, malah marah ke saya. Wah, kamu tuh katanya goblok ya, katanya. Gak ngerti. Kalau mau tahu, gara-gara nolong kamu sekarang saya aja jadi susah. Gitu. Loh, kok saya yang dimarahin? Cuma saya waktu itu mau ngelawan, saya pikir saya di sini kan gak ada siapa-siapa. Itu tuh. Saya nggak mau ribut, saya juga ada anak, nanti anak saya sama siapa, ini udah saya nggak banyak ngomong, saya pulang lagi ke kontrakan nemuin anak-anak. Selang 3 hari ada Ende ya, saya manggilnya Ende, itu tuh mertuanya paman, ke rumah Yanti, ya apa? Kamu habis dibohongin ya, katanya sama paman kamu. Iya. Kamu mau nggak, katanya. Ende ajak kemana, ke Semarang. Ngapain? Ya sekarang kan kamu mau apa lagi? Uang katanya udah habis. Suami kamu gak pernah biayain juga kan sekarang. Saya bilang jangan kamu biayain, Dek. Suami saya ini sudah dipecat. Dipecat kenapa? Ribut di kantor sama temannya, dia mengeluarkan senjata. Soalnya zaman waktu itu setiap karyawan apa gitu kan, di kejaksaan itu dipegangin senjata, kecil gitu, pistol. Akhirnya dia dipecat. Sempet di penjara enggak? Enggak. Nah itu aja saya nggak tahu kenapa. Ya dia juga nanya, loh kok bisa? Ya saya nggak ngerti kenapa. Pokoknya dari dia dipecat itu semakin menjadi. Saya makanya saya melarikan diri, Dek. Saya nggak mau jadi korban. Gitu. Ya udah kalau gitu udah ikut sama Dek, kata ke Semarang. Ya gini aja Dek, saya kasih waktu beberapa hari untuk mikir sama untuk nyari uang. Saya pikir bolak-balik karena dia bilang kan nanti kamu di sana dijodohkan sama bangsa jin. Saya bilang, ini nanti anak saya kenal lagi enggak? Terus saya pikir takut, akhirnya saya nemuin lagi tuh kan Dek, apa? Bener tah? Nanti nikah sama jin, iya. Nanti anak saya diambil, enggak. Tumbalnya nanti kamu sendiri, kata perjanjian. Pesugihan ya? Iya. Tumbalnya nanti kamu sendiri. Saya sendiri gimana maksudnya gitu kan. Nanti kalau rumah tangga kamu di awal sudah cocok, suami kamu merasa cocok, nanti ada perjanjian katanya. Pernikahan ini selama berapa tahun gitu tuh. Kalau misalnya di sana ngenain 10 tahun, kamu tawar 15 tahun. Oh gitu Tande. Jadi saya pikir udahlah. Saya udah terpuruk banget, mau. Terus saya jual barang yang ada buat ongkos. Waktu itu saya buat simpenan, saya bawa 300, bawa 600, semuanya buat simpanan 300 buat ongkos. Waktu itu bis juga masih murah. Akhirnya saya pergilah ke Semarang. Saya bayanginnya di Semarang itu saya tuh akan datang seperti di Luwung, ke pemakaman gitu. Ternyata bukan. Dia itu bawa saya ke kuil tua. Loh, ini kan kuil gitu kan. Udah, bawa ke kuil tua. Akhirnya dia bilang udah kamu istirahat ya Yanti, saya mau nyari kuncen. Saya duduk, balik lagi Ende, kuncen lagi keluar, kita tunggu. Ya udah tunggu tuh. Waktu itu saya nyampe di Semarang sekitar jam 4 jam 5. Saya tunggu, baru ketemu kuncen itu sesudah maghrib. Baik, kuncen nanya, "Yoh ibu, siapa ini yang perlu sama saya?" Terus Ende bilang, "Ini cucu saya," gitu kan. Akhirnya, "Oh ibu ada perlu apa?" "Maaf Pak," saya ini lagi terpuruk, saya kabur dari suami, saya butuh untuk kehidupan anak saya 3. Saya dengar seberang dari Ende, kalau di sini bisa ngebantu tanpa ada tumbal anak-anak saya. Karena kalau ada tumbal saya terus terang nggak mau Pak Kuncen. Anak saya ini sudah korban dari bapaknya juga, masa harus saya korbanin juga? Oh iya tidak katanya. Tapi ibu sanggup nggak? Sanggup apa? Saya carikan jodoh ibu sebangsa jin. Tapi nanti ibu harus melayani selayaknya suami manusia. Saya pikir ya kalau gitu nggak ribet kan. Tapi benar Pak Kuncen, tanpa tumbal tidak akan dijamin nggak ada tumbal.
Nanti kalau setelah ibu cocok, berjalan 3 malam Jumat, ada perjanjian sama suami ibu. Oh iya, berarti benar kan, kata Dek. Ya sudah, Kuncen sanggup. Benar sanggup ya. Kamu bawa uang berapa? Sama sekali tidak ditarget harus ada berapa, enggak. Kamu bawa uang berapa? Yang saya pisah ada 300, Pak Kuncen. Sisanya buat keperluan saya, ongkos sama makan. Sini uang 300. Ini bukan buat saya nih Bu. Ini mau saya belikan alat persiapan ritual. Ya sudah, tapi ini sudah malam, saya mencari ini pun sudah nggak mungkin. Berarti ritual ibu dilaksanakan besok ya Bu. Mangga sok ibu istirahat. Saya ada rasa takut. Di sana itu kuil tua itu patung gede-gede banget. Ya patung-patung dewa kata yang di situ sih. Kuil Cina ini Bu? Iya, kuil Cina. Patung-patung dewa-dewa. Gede-gede banget patung dewa. Semacam kelenteng gitu ya? Nah iya. Akhirnya terpaksa ibu istirahat di situ kan. Ditunjukin kata Kuncen, ibu kalau mau mandi ini kamar mandinya, silakan istirahat mau di mana aja gitu kan, di kelenteng itu mangga. Jangan takut kata, mungkin Kuncen kan ngebaca, saya takut kan, takut sedih waktu itu udah campur aduk Mai. Sebetulnya saya sedih nggak mau menjalankan itu, tapi anak-anak saya harus makan, mereka harus bahagia, pikir saya gitu kan. Akhirnya dah Bu jangan takut katanya, saya pantau kok dari rumah. Pulanglah Kuncen. Udah pulang Kuncen, ceritanya udah pagi lah ya, subuh saya mandi. Nih kok Kuncen gak datang-datang. Saya tanya kan Dek, kok Pak Kuncen? Ya mungkin lagi belanja ketika keperluan ini udah. Kuncen datang setelah lewat duhur sekitar jam 2 ya, dia bawa kayak hiyo, diunjukin kan. Nih saya udah beli ini. Terus dia beresin kayak hiyo, kayak ada bunga setaman. Hiyo, bunga setaman waktu itu, buah-buahan. Buah-buahnya nggak banyak tapi ada 7 macam, masih seger-seger. Terus ada macam-macam dodol yang manis-manis tuh, makanan juga ada 7 macam di situ. Cuma Kuncen setelah itu ini sudah disiapkan ya, katanya saya pulang dulu, ada lagi yang mau disiapkan. Ya udah, nanti saya kesini setelah maghrib. Sampai setelah maghrib, singkat kata Kuncen itu datang lagi bawa kayak tumpeng Jadi tumpeng kayak tumpeng kecil segini, warnanya putih, tapi di ujung tumpeng itu ada rebusan telur ayam kampung. Nah ini nanti kalau kamu sudah deal, sudah dapat jodoh kamu, ini buat makan kamu sama suami, kata Kuncen gitu. Oh sudah begitu kan. Sekitar jam 9 mulailah Kuncen tuh ngomong ke saya, nih Bu apa? Kita mulai ritual, saya tanya lagi, ibu sudah yakin katanya. Soalnya nanti kalau ibu sudah di tengah tidak bisa mundur, kata Kuncen. Saya yakin, tapi betul kan sebelang tanpa tumbal anak saya enggak, kata Kuncen. Ya udah, ya gini Bu, ibu saya pegangnya tangan ibu. Nanti ibu pejamkan mata. Kalau saya bilang buka mata, ibu buka, tapi ibu jangan kaget. Nanti ibu sudah berada di alam gaib, katanya di alam suami ibu. Ibu nanti di sana ngelihat jalan atau apa, ibu jalan aja sampai nanti ada sosok yang bertanya ke ibu. Ibu jawab, gitu kan? Oh iya. Pokoknya ibu jangan takut, di sana tetap ibu cari aja jalan. Kemana ibu mau, ibu jalan. Ibu jangan takut, saya dari sini mantau, makanya tangan ibu saya pegang, kata Kuncen. Udah, enggak, saya pegang. Dia duduk agak belakang dari saya. Saya pegang, dah Bu, pejamkan mata ya. Saya pejamkan mata, Kuncen itu baca-baca mantra kan. Nyalain apa kayak dupa gitu, hiyo. Nah nyalain itu, bau, saya pejamin mata. Sambil saya antara takut, sedih, kok saya bisa melakukan ini, tapi anak saya harus bahagia Mae. Udah, saya jalanin. Udah berapa lama baca mantra, kedengeran nama saya, buka mata. Saya buka mata, benar Mae, saya ini gak tahu ada di alam mana, tapi itu suasana kayak mendung. Jadi gak terang, gak gelap, kayak mendung yang pekat tuh Mae. Ini di mana saya? Ya udah, saya ingat petunjukan, saya suruh jalan. Awal saya jalan, saya lihat ada nenek-nenek lagi nyapu halaman Mae.
Pikir saya tanya aja saya samperin, serem, bukain serem, matanya nyala. Takut kan saya, nggak jadi saya nanya, tuh serem gitu kan, takut saya nanya. Udah saya jalan lagi. Dari kejauhan saya lihat, itu kayaknya ada orang tuh. Pas udah mau dekat, taunya badannya orang, kepalanya kuda. Aduh, saya bilang saya nggak bisa nanya lagi kemana gitu kan, arah jalan lagi. Saya udah kayak mendung pekat gimana sih. Jadi agak-agak gelap, saya jalan lagi. Saya pikir ada suara harimau kan. Aduh, saya takut kan ada suara harimau. Taunya saya ketemu, nggak ngeganggu saya. Jadi sosoknya kepalanya orang, badannya harimau. Ya Allah, saya bilang saya nih dalam hati nih harus kemana. Saya baca-baca nggak boleh. Jadi saya terus jalan, saya ketemu kayak persimpangan. Bingung nih saya harus kemana, jalan gini kan, harus belok apa lurus. Tapi dari kejauhan ada laki-laki tinggi orangnya, pakai jubah putih, tinggi kok ada. Pas deket, kok ini sih nggak serem gitu tuh, cakep. Dia nanya, ibu mencari siapa bu? Saya pikir, saya mencari Mas. Saya bilang, ya udah kenalkan bu, nama saya Jalal, saya Muslim, ibu Muslim kan? Iya. Saya ingat kan kata kuncen, berarti yang nyapa saya itu bakal jodoh saya. Saya Jalal katanya, bu. Dah salaman ya bu, kenalkan. Dia ngajak salaman, saya salaman. Nah setelah saya salaman itu saya sadar, saya masih duduk di samping kuncen, tangan saya masih dipegang. Ibu udah balik kata kuncen. Iya, sok cerita. Saya awal masuk Pak Kuncen, saya bilang, tapi nggak tahu daerah mana itu mendung, nggak ada matahari, nggak terang, nggak gelap, pokoknya suasananya mendung ya. Terus ibu nemuin, ya awal saya masuk jalan ada nenek-nenek sebelah nyapu. Saya mau nanya nggak jadi, serem, matanya nyala, takutin aja serem. Saya jalan lagi, ada saya bilang sosok badannya orang, kepalanya kuda. Saya nemu lagi kepalanya orang, macan. Sampai saya terakhir saya ketemu itu tinggi. Pertama belum kelihatan tuh dari jauh, saya bilang pas dekat-dekat kok ini nggak serem gitu kan. Cakep pokoknya, mungkin di dunia saya belum pernah lihat orang cakep kayak itu. Cakep, dia nanya saya, ngajak kenalan saya, dia ngaku Muslim. Siapa namanya? Jalal. Oh ya sudah, berarti itu jodoh ibu. Nanti saya ada ritual lanjutan ibu, saya panggil, katanya Jalal itu. Ritual lanjutan kapan Pak Kuncen? Besok ya bu. Ya sudah. Akhirnya kita nunggu lagi tuh sampai besok. Singkat kata sudah besok malam itu sajen tetap yang itu. Nggak ada penggantian sajen, nggak. Dia panggil. Terus ngomong tuh Kuncen, calon suami ibu udah ada di sini. Hah? Ada di sini? Kan saya kok nggak bisa lihat, sih bilang gitu. Ya nggak mungkin ibu bisa lihat. Kan lain alam. Terus untuk bukti sudah datang bagaimana? Nah ibu maunya apa? Kata Kuncen, gini aja, karena itu calon suami saya. Kan di sana ada baki ya, kalau zaman dulu bilang ada teko, disediain gelas-gelas gitu. Saya mau ngasih minum aja sama calon suami. Gak tau saya tiba-tiba begitu. Dan saya ngisi air di gelas, saya taruh ke depan Kuncen, saya minum. Kalau emang suami saya ada, saya mau bukti. Itu si gelas melayang sendiri, melayang miring, tapi air tidak ada yang tumpah, habis. Sampai mendarat lagi si gelas. Kaget kan saya. Cuma rasa penasaran tuh gak habis Sebenarnya udahlah, terakhir Pak Kuncen saya mau tahu calon suami siapa. Itu ada bunga. Sok bunga itu bisa terbang gak? Saya bilang. Ya Pak Kuncen roman mukanya kayak agak kesel, mungkin kok saya ini gak ini gitu kan. Tetap gak percaya. Ya sudah katanya. Terus ngomong apalah lagi sama Pak Jalal ini. Itu bunga staman itu pada naik ke atas, tapi arahnya bukan berhamburan ke muka saya. Mungkin kamu kok nggak percaya, mungkin ya pikir saya, ini tuh saya gitu, ada melempar ke muka saya. Tuh bu gimana, masih kurang? Oh enggak, udah cukup. Ngobrol-ngobrol
Ibu sudah siap katanya. Saya siap, bener siap bener. Akhirnya dinikahkan lah. Tapi nikahnya cuma Kuncen, saya, D itu, sudah bertiga. Ada calon suami ada, orang saya nggak ngelihat. Cuma Kuncen itu bicara sendiri. Ujung-ujungnya sudah Bu katanya, sudah jadi suami ibu. Tapi nanti ibu pulang ke rumah, ibu harus sediain kamar yang rapih, yang bersih, gak boleh ada bau-bau, wangi. Terus ibu punya anak kan ya, kalau bisa tiap malam Jumat anak ibu jangan masuk kamar. Gimana nih, udah selesai, ibu mau pulang sekarang atau besok pagi? Ya besok pagi, orang malam kan, keadaan saya juga kota Semarang kan gak tahu. Akhirnya saya memutuskan pulang. Paginya saya pulang, Mang Ei. Pagi saya pulang, keadaan masih normal, gak ada apa-apa. Cuma malamnya tuh mulai, setiap barang yang mau saya pakai itu barang gak ada, Mang Ei. Cuma saya pikir, nah suami saya mungkin kan. Saya manggil bapak waktu itu ke Pak Jalal ini. Pak, saya bilang jangan godain sih. Kalau bapak mau nampak mah enggak. Saya bilang ya, bapak mau istirahat saya udah sediain kamar, mah enggak. Kalau saya udah ngomong itu barang balik lagi. Karena itu jin Islam, jadi saya ngaji lah gitu kan. Saya ngaji, itu kalau saya ngaji Mai, di dapur piring sendok bunyi semua. Jadi saya ngaji ini kayak orang nyanyi, ditabuhin. Saya ngomong lagi kan, Pak, saya bilang udah menampakkan diri aja, saya nggak takut gitu kan. Bapak kan udah suami saya, mah enggak. Sok istirahat di kamar. Daripada menampakkan, berhenti semua itu. Bunyi itu nggak ada lagi. Terus ada saudara saya panggil bewok karena dia bewokan kan, Mang Ei. Itu suka godain karena tahu saya di situ cuma saya, anak 3 sama yang nemenin saya. Jadi bukan pembantu, kalau pembantu kan digaji Mang ya, dia yang nemenin saya di situ, perempuan. Ati namanya. Nemenin. Itu sering godain di jendela, ketok-ketok, saya kesel. Jadi perasaan saya ini kan itu suami ya, saya ngadu. Saya bilang, apa itu bewok selalu nakut-nakutin saya bilang. Dibilangin sih, Bang jangan kayak gitu. Tapi ucapan saya ini rupanya didengar sama suami itu. Itu bewok tidur tuh tengah rumah. Nah, ya, jadi kamar kontrakan saya itu 2. Kamar saya sama kamar anak-anak. Sama yang nemenin saya berhadapan tengah rumah. Nah si bewok itu tengah rumah. Itu tengah malam, untung gak saya kunci Mai. Uprak, pintu saya didobrak, dia lari, nabrak. Bang ada apa? Kamu si Yanti katanya. Makanya kalau ngomong tuh jangan sembarangan. Emang kenapa? Saya didatengin orang gede banget, katanya ngeliatin saya lagi tidur. Katanya. Udah saya nggak mau katanya di sini. Itu dia pulang langsung tengah malam. Tapi si bewok ini udah tahu kalau ibu melakukan? Enggak. Saya diem, nggak ngomong. Nggak tahu kawin goib itu? Nggak ada yang tahu. Sampai yang nemenin pun nggak tahu. Yang tahu cuma saya sama dia. Saya nggak mau, malu Mae. Nah, saya suka ngomong sampai si Ati ini yang nemenin saya ngomong, Ibu apa sih? Kebiasaan tuh ngomong sendiri katanya gitu ya. Udah coba Bu, yang udah jangan dipikirin katanya. Jadi mereka yang nyangkanya saya mungkin kebanyakan pikiran gitu ya, depresi. Padahal saya niatnya ngajak ngomong suami saya kan. Sering saya ngomong, sok Pak datang menampakkan diri. Tapi suami saya tetap nggak pernah mau menampakkan diri. Cuma dari situ saya kok punya firasat, saya buka mie ayam Batagor ini. Saya nyari tempat. Waktu itu ada dewan ya, dewan apa saya juga nggak ngerti. Ada tempatnya kosong depan Endra Deli. Waktu itu ada Endra Deli kan zaman dulu tuh di Cirebon. Ya udah pakai aja Bu. Untuk awal nggak apa-apa aja Ibu nggak bayar juga. Saya pakai, saya jalanin sendiri. Itu dalam waktu nggak nyampe sebulan Mai. Itu namanya pelanggan. Saya kewalahan sampai saya bisa rekrut 5 orang karyawan. Yang beli zaman dulu tuh uang 5.000 aja susah Mai. Waktu itu saya jual mie ayam itu semangkok 1.800. Mereka makan 2, uang 50, ambil kembali. Pikir saya usaha udah maju kan, udah ya istilahnya udah bisa nyenang anak, udah apa ke orang tua saya bisa ngasih. Namanya uang itu waktu zaman dulu itu bersih saya bisa dapat 600.000. Beras masih 1.800 kilo. Satu hari itu? Satu hari. Dari satu cabang? Iya. Belum, waktu itu belum, saking saya tabungan udah saya buka cabang kan.
anak buah yang ini saya mau, ada saudara megang saya mau. Akhirnya saya sampai buka 4 di Kuningan, Sumber, Kasepuhan sama Indramayu. Buka cabang 4. Nah setelah buka cabang 4 saya mikir sudah berlimpah kan, sudah cukup, tabungan saya udah banyak. Udah bisa beli apa aja Bu? Waktu itu saya belum beli apa-apa, masih ngontrak. Belum beli rumah, Belum. mobil. Udahlah, waktu itu berjalan 1 tahun 7 bulan. Setiap malam Jumat Kliwon saya tunggu juga nggak ada. Jadi interaksinya cuma suara gitu aja. Akhirnya saya ke Semarang lagi. Saya ke Semarang, Kuncen nanya kan, ibu ada apa? Kesini lagi. Gimana? Ya saya bilang saya usaha sudah maju. Cuma saya saya punya suami tapi kayak nggak punya suami. Saya sampai dikira orang depresi Pak. Saya bilang nggak ngomong sendiri, saya apa? Nggak diladenin. Saya bilang, jadi gimana? Bisa nggak Pak? Kalau saya mau mundur. Nah itu saya nggak tahu. Saya harus panggil lagi kata suami ibu Pak Jalal. Ya udah, coba gitu kan. Akhirnya dia Kuncen waktu itu minta uang 990.000. Udah ibu tunggu katanya. Udah tuh, udah masuk ke malam. Karena saya waktu itu banyak uang kan. Udah deh sambil nunggu malam saya pengen tahu kota Semarang. Saya jalan-jalan di situ ambil nunggu. Udah masuk malam 8:30 pulang ke Kuncen. Ya Bu, saya panggil ya kata suami ibu. Iya, tunggu. Panggil. Udah hadir Bu suami ibu. Nanti saya ngomong. Saya ngomong gini. Kuncen tuh baca mantra ya, ngomong apa saya nggak ngerti. Bu sekali lagi, yang bantu usaha ibu tuh suami ibu kata ya. Sampai bisa maju itu suami ibu. Tetap ibu mau pisah aja lah. Terus ngomong lagi apa gitu sama sosok Jalal ini. Akhirnya udah Bu, suami ibu setuju pisah. Saya mau beli lawe gitu. Ya udah, saya beli besok. Berarti perpisahan ibu dilakukan besok malam. Besok paginya Kuncen bawa uang itu beli persyaratan sama yang dia sebut lawe. Jadi lawe itu kayak benang, agak tebal tapi kayak apa? Kain juga tuh, warna putih. Udah, Bu, ini udah siap, ibu udah siap, benar. Tapi ingat omongan saya Bu, ini ibu kalau ada apa-apa sudah putus ya katanya dengan kita, sudah tidak ada urusan. Iya. Saya nggak mikir mau ada apa, pikir saya udah usaha inilah, udahlah yang penting bisa bahagiain anak kan, nggak mikir ada apa gitu, enggak. Karena saya pikir sudah putus kok mau ada apa. Akhirnya dia mantra lagi, katanya sih manggil lagi sosok suami. Terus nih ibu pegang ujung lawe itu, saya pegang, yang satu dipegang sama apa? Kuncen itu baca-baca mantra terus dia gunting tengahnya. Udah dia gunting, dah ya Bu sudah putus. Dan kalaupun ada apa-apa ibu tidak usah kesini lagi karena hubungan kita sudah diakhiri. Udah saya nggak mikir mau ada apa, pikir saya udah putus aja kan hubungan dengan alam gaib. Akhirnya saya pulang ke Cirebon dengan sisa uang. Saya mikir saya mau buka catering di rumah selain warung. Nah barulah pulang dari sana saya beli rumah. Waktu itu saya beli rumah di Arumsari Mae. Saya beli rumah di Arumsari dengan harga waktu itu 54 juta. Saya rehab, saya beli alat-alat catering. Karena waktu itu saya catering saya butuh mobil kan. Saya beli mobil Hyundai. Waktu itu saya beli. Awal baru putus berjalan, catering juga berjalan. Sampai malah waktu itu ini kalau pesen pasti dari saya. Jadi masih berjalan. Nah sudah lama-lama sekitar setahun kurang itu mulai yang ini laporan sepi ya, cabang ini laporan sepi, sampai cabang ini pada tutup Mae. Berarti usaha saya ini tinggal warung satu sama di rumah nerima catering gitu kan. Aduh, kok begini, ya udahlah, mau gimana lagi kan. Sampai akhirnya warung yang saya tunggu pun sepi Mae. Karyawan saya berhentiin semua. Udah, yang berjalan cuma catering yang di rumah tuh masih berjalan, pesanan apa.
Nah waktu itu anak saya yang nomor 2 itu sudah 16 tahun. Yang dari pernikahannya udah 16 tahun. Ceritanya mau nginjek 17, dia punya pacar. Mau ngelamar. Itu udah ngomong, Neng, saya bilang kamu kan baru 17 ini mau tamat sekolah, baru tamat, gak apa-apa mah, biar Neng ada yang tanggung jawab, kasihan mama, katanya kan usaha sendiri. Ya sudah, akhirnya saya setujuin. Tahun 2009 bulan Desember kita rencana anak nikah tanggal 24 bulan Desember. Tanggal 9 calon suaminya datang sama keluarganya, itu ngasih uang ke saya, Mah katanya saya nih ngasih uang buat DP dulu, kayak untuk DP tenda gitu kan, segala macem. Ya udah saya terima. Nah namanya anak baru mau nikah kan, seneng Mang Kebetulan ibu tiri saya tuh tukang rias. Jadi si anak tuh 8:30 kurang lebih. Mah apa? Aku Eli ya namanya. Eli mau lihat ini katanya apa? Milihin baju-baju pengantin. Di Ami, di neneknya. Udah malam, gak apa-apa sih mah, katanya seneng. Pikir anak lagi seneng. Saya bawa adek ya mah, katanya gitu. Dia udah bawa adenya, sebilang gitu. Vivi nama adenya. Jadi anak saya nih sama adenya. Nah saya telepon tuh supir orang Gria Matahari. Sebilang tolong antar anak-anak saya. Ya siap. Akhirnya pergilah 9:30-an. Anak-anak sama supir ke rumah neneknya. Mau milih baju pengantin, Udah saya tenang, loh kok sampai tengah malam belum pulang. Saya pikir tidur jadi neneknya gitu kan, gak ada pikiran apa-apa. Saya bangun subuh mau menjalankan sholat belum beres, ada yang ketok-ketok pintu rumah tuh. Udah beres sholat saya, ada apa? Bu, saya dapat telepon dari rumah sakit. Awalnya, loh ada apa? Anak-anak ibu kecelakaan. Kok bisa ya? Sebelah kok tahu? Namanya saya gak tahu. Udah tuh, akhirnya kata anak yang laki-laki, udah mah ayo diantar tuh sama anak laki-laki saya ke rumah sakit. Di situ posisi anak yang satu sudah tidak sadar diri di ICU, anak yang satu masih sadar tapi itu namanya darah Mang dari ujung-ujung mata, telinga, hidung, mulut, tiap muntah keluar darah. Akhirnya Bu ini kalau yang nggak sadar nunggu keadaannya stabil mau di scan kepala. Nah itu yang nggak sadar tuh nggak ada luka sama sekali Mai. Ini saya kan seorang diri ya, saya lari. Katanya anak yang mau masuk operasi langsung banyak darah itu harus digantikan bajunya dengan baju rumah. Ini kecelakaan mobil. Dengan supirnya berarti ya? Iya, sama supirnya. Supirnya gimana Bu kondisinya? Nah si supirnya itu malah nggak apa-apa Mai, cuma luka ininya aja, baret jidatnya. Supirnya juga sama dirawat. Cuma saya kan karena belum sempat lihat keadaan supir Mai, kita nangani anak saya yang dua-duanya parah kan. Nah pas saya ke ruang operasi mau gantiin baju, belum beres gantiin baju saya dipanggil lagi, ibu sini dulu, ini anak ibu. Nah itu anak udah lagi ditanganin, cuma dari ujung mata keluar air mata. Nah dari situ malah saya ngerasa berdosa banget Mai. Saya ngerasa berdosa, anak saya nggak ada. Dinyatakan meninggal, gak ada. Dua-duanya? Enggak, baru satu. Anak meninggal, yang satu masuk ruang operasi, yang satu meninggal. Akhirnya saya nggak ngomong nih sama kakaknya, nggak ngomong kalau adiknya meninggal. Kakaknya masih di ruang operasi Mae. Jadi satu anak saya di ruang operasi, satu di ICU meninggal. Akhirnya saya mutusin yang di ruang operasi ditungguin sama kakaknya yang laki-laki, saya ngurus almarhum pulang ke rumah. Almarhum diurus orang ke rumah. Itu tetangga tuh pada ribut. Itu anak cantik banget. Pokoknya pas meninggal tuh cantik. Sampai di rumah sakit ribut perawat semua. Kok anak katanya cantik gitu kan, padahal gak ada luka. Sampai tetangga, sampai orang Cirebon bilang ini mah anak kayak yang disebakeun katanya. Jadi kayak yang diambil ke alam lain gitu tuh. Bukan mati kok cantik gini, bersih. Udahlah. Saya sendiri malu ya, saya diam nggak banyak omong. Cuma saya udah pisah, tapi kenapa gitu tuh. Udah ceritanya singkat kata, anak saya satu udah dimakamin. Oh jadi udah curiga ke arah sana Bu ya? Udah curiga saya. Curiganya karena anak ini tanpa luka sedikit pun. Arah goib ya? Iya. Nah terus akhirnya saya ke rumah sakit lagi, ada polisi kan, Bu. Kejadiannya
menurut saksi katanya dari arah mobil anak ibu itu sudah lampu hijau. Coba dari arah lampu merah sana bis robos lampu merah. Saya mau lihat keadaan mobilnya. Cuma kata polisi ibu kuat, saya kuat. Saya mau lihat. Ya sudah, akhirnya anak udah di ruang ICU kan. Saya nitip lagi anak laki-laki, saya mau lihat keadaan mobil. Saya lihat keadaan mobil, jadi semodel mobil Hyundai kan kapnya kecil. Jadi posisi tuh si ban bis tuh kayaknya naik ke atas. Itu di dalam mobil, sendal sepatu anak-anak saya, terus bekas jus. Mungkin anak saya minum jus ya waktu kecelakaan, bekas jus, bekas sendal, berantakan. Saya balik, ibu hebat, katanya kuat. Sampai supirnya sendiri ditahan waktu itu, supir bis. Terus anak saya katanya harus operasi, jadi tulang-tulang mukanya ini hancur, kena pecahan kaca mungkin kan. Gimana bu, katanya, di Cirebon ini belum ada operasi plastik. Kalau ibu pun mau harus beli alat sama ambil dokternya ibu sendiri dari Jakarta. Aduh gimana, saya bilang. Waktu itu masih murah lah, sekitar 37 juta kata rumah sakit. Saya pikir saya sanggupin. Uang kematian adiknya saya masukin ke situ, saya nerima bersih 20 juta waktu itu uang kematian. Ya banyak lah, dipotong langsung enggak, cuma saya kan ngasih gitu tuh. Asuransi Jasara Harja. Uang kematian itu dah akhirnya saya serahkan ke rumah sakit. Cuma kata rumah sakit, ibu ini operasi yang terakhir. Waktu itu anak saya baru jalan operasi 2 kali. Operasi yang ketiga kali saya nyari darah, masih ingat waktu itu malam, golongan darah anak saya B. Saya nyari kabupaten kosong, kota kosong. Tapi alhamdulillah waktu itu perawat rumah sakit sama satpam itu berbaik. Tanpa mau saya kasih, mereka nyumbangin darah. Dan berjalan lancar tuh operasi ketiga. Nah operasi keempat baru kita manggil spesialis dari Jakarta sama beli alat. Jadi bayar dokter spesialis sama alat itu uang kita sendiri. Sampai saya jual rumah itu karena uang yang sudah habis kan, uang kematian buat berapa kali operasi. Karena dari Jasara Harja kalau yang dirawat cuma dapat 10 juta Nah pihak bis pun tidak ngasih sama sekali, cuma ngasih uang Jasara Harja itu saja. Nah, akhirnya udahlah saya jual rumah tuh. Mulai itu habis rumah saya buat biaya operasi anak. Jadi di muka anak saya ada 27 pen Berjalanlah operasi plastik waktu itu. Coba kata dokter yang dari Jakarta, bu, dekat mata ini tidak bisa ditutup plastik. Kalau ditutup juling, tapi katanya nanti ditutup bedak juga sudah ketutup. Udahlah ceritanya berjalan tuh. Anak saya dirawat itu sampai 4 kali operasi 3 bulan di rumah sakit. Itu semua pakai selang, makan pakai selang. Susu Enfagru waktu itu sekaleng tuh 99.000 ya. Itu sehari keduanya habis. Terus ya pokoknya uang saya habis ke situ semua. Alhamdulillah selamat sampai pulang. Pulang kita dapat uang jual mobil, masuk rongsok cuma nerima 1.700.000. Sedangkan anak saya itu kontrol seminggu sekali itu paling sedikit itu 600.000. Dah anak saya istilahnya mulai dari situ tuh mulai agak pulih anak tuh. Cuma udah saya tenang dah, udah buka warung nasi kecil-kecilan. Dari sisa uang penjualan rumah saya ngontrak di daerah Kesambi saya buka lagi warung nasi di situ. Anak saya yang laki-laki ini yang bantu gitu kan, bantu ini bantu itu, sampai saya akhirnya ketemu sama calon suami lah. Nggak pacaran ketemu itu. Nah nggak pacaran itu ceritanya saya akhirnya nikah. Cuma 3 bulan kita 4 kali ketemu. Saya nikah sama orang Surabaya Itu juga ketemu di stasiun. Jadi tanpa sengaja udahlah, sebelah ini kan manusia ya, supaya putus bener kan. Saya nikah. Kita nikah, tapi kita nikah kiai karena dari saya kabur itu suami kan mantan tidak ada pengurusan sama sekali. Saya juga nggak mau pulang ke Bandung, takut. Jadi kita nikah kiai. Siri begitu? Iya nikah siri. Jadi belum putus dengan suami asli yang belum. Pertama ya? Cuma kan karena sudah lebih dari berapa tahun
dia tidak membiayai, tidak nengok. Jadi menurut Islam kan sudah putus. Nah nikah kiai, awal pernikahan kita mulus Mang Ei, sampai saya punya lagi anak 1 laki-laki. Nah setelah berjalan agak lama, suami saya pun kena gangguan. Jadi selalu didatengin sosok putih kayak perempuan tapi tanpa muka. Kepada suami dulu nih, sering datang. Suami saya diganggu gitu kan. Suami ngomong, "Mah," sampai suami ngomong, "Kamu tuh punya perewangan ya?" Orang Surabaya kan, perewangan apa? Sebenarnya, "Wah, kamu punya perewangan nih. Saya ini sering didatengin gini-gini, apalagi kalau saya ada kesel," katanya, "kan ada marah sama kamu, pasti saya mau dicekek sama makhluk itu," katanya. "Makhluknya gede," katanya. "Putih, disebut perempuan," katanya, "nggak ada mukanya." Udahlah, saya bilang kan nggak tahu. Udah agak lama dari situ, saya hamil anak yang kedua dari suami yang baru ini, yang orang Surabaya, Asep. Kalau saya ribut, saya tidur di ruang tamu. Karena saya lagi hamil kan, kalau lagi hamil kan ribut itu nggak mau kan deket-deket. Tapi sosok suami saya, Asep ini, saya tahu pintu kamar kan kebuka, ada di kamar Mai. Tapi di sebelah saya ada lagi yang nyerupai dia. Cuma nggak macam-macam ke saya, cuma ngusapin kepala gitu, seolah-olah dia kasihan lihat saya. Nah dari situ Mang Ei, lama kok suami saya ini lain Mang Ei, kena gangguan terus, nggak tahu kena gangguan itu, akhirnya dia meninggalkan saya tanpa kabar, ninggalin anak 2. Aduh, saya ini harus gimana gitu kan, ya Allah, saya ini udah mau benar gitu kan, tapi sekarang nikah anak 2 lagi saya ditinggalin. Jadi anak saya kan 5, dari yang dulu 3, yang baru 2 itu ditinggalin juga. Tapi saya sudah nggak mau tergoda itu tuh sama yang kayak ibu itu. Akhirnya saya memutuskan, saya itikaf di Masjid Agung Keramat. Waktu itu masih almarhum Pak Kiai Azhari, kepala kaumnya. Saya ngomong, "Pak, saya ceritain semuanya, saya begini-begini ya, saya tuh pernah nikah sama makhluk begitu Pak. Tapi anak saya sampai gak ada. Saya nikah lagi sama suami saya diganggu terus sampai meninggalkan saya." Akhirnya kata Pak Kiai Azhari, "Ya udah saya bantu kamu. Siapa nama suami kamu di alam sana?" "Jalal." "Saya bantu kamu bacakan ini, kamu puasa." Masih ingat saya disuruh puasa 3 hari. Tapi tidak boleh tidur. Dilalahnya Mang Ei saya dikasih kuat. Nah pas malam ketiga Pak Kiai Azhari yang manggil, "Kamu dulu yang panggil, karena kontak batin sama kamu masih ada. Itu mantan suami kamu. Kalau dia mau datang ke masjid berarti dia betul jin Islam." Akhirnya saya panggil kan, dengan batin saya, "Pak tolong datang," gitu kan. "Saya butuh Bapak, tolonglah datang, ada yang mau dibicarakan." Pak Kiai yang tahu, "Wah Bu, betul sudah datang." Jadi akhirnya saya mau ngomong ya Bu. Pak Kiai itu akhirnya ngomong, berbicara, saya dengar ya. Jadi minta pengertian dari Pak Jalal supaya stop untuk mengganggu manusia. Walaupun katanya ini mantan istri. Terus katanya Pak Jalal itu, kata Pak Kiai jawab, "Saya bukan mengganggu. Justru saya tidak pernah menyentuh karena saya nggak tega." Katanya kasihan sama saya. Makanya saya terus ngikutin. Jadi suami saya diganggu tuh ya emang karena dia kasihan, katanya nggak mau saya disakitin. Pengakuan Jalal tuh begitu. Akhirnya Pak Kiai memutuskan kalau emang muslim harus ikhlas, harus apa, karena ini bukan bangsa kamu, nggak bisa. Terus Pak Kiai nggak tahu baca apa, akhirnya kamu pulang, insya Allah kata Pak Kiai kamu nggak ada apa-apa lagi Ti. Ya udah, akhirnya saya pulang. Waktu itu 7 hari saya itikaf tuh, ke-8 harinya saya pulang. Akhirnya emang nggak ada apa-apa tuh, awal udah nggak ada apa-apa. Nah anak saya yang dari suami kedua meranjak gadis umur 16 tahun itu mulai diganggu lagi. Itu kamar setiap maghrib digedor-gedor, ada omongan tanpa suara, "Waduh, kamu enak-enak aja ya di sini." Otomatis anak gadis saya takut dong. Setiap digedor-gedor, "Wah," katanya, "terus enak ya kamu," katanya di sini. Jadi anak gadis saya
dari kejadian itu, setiap maghrib kalau saya belum ada, itu tidak pernah mau masuk kamar. Suara aja. Suara aja, gedug-gedug jendela kamar. Terus saya memutuskan dah, saya harus ada di rumah nih maghrib ini. Saya tunggu 2 malam di rumah. Pokoknya tiap maghrib itu saya di rumah. Tidak ada. Nah akhirnya saya memutuskan adalah coba saya pindah rumah. Akhirnya saya dari situ pindah rumah ke rumah yang baru. Baru tuh putus betulan, saya tenang, gak ada yang ganggu. Cuma mungkin kehidupan saya sekarang emang terpuruk. Tapi saya yakin mungkin ini yang terbaik dan saya gak mau lagi ke jalan seperti itu. Anak ibu yang hasil operasi sekarang hidup? Selamat, alhamdulillah. Normal wajahnya? Normal. Kan operasi plastik itu Mae. Aman ya? Aman. Dan saya mau tanya nih Bu, waktu dengan Goib itu menikah kan ya? Iya. Hubungan ibu seperti apa? Maksudnya hubungan suami istri ya? Ada? Nggak ada. Makanya saya minta cerai, nggak ada Mang Jadi kontaknya tuh cuma kontak barang gerak gitu, suara, itu aja. Selama setahun 7 bulan nggak Dia pernah bicara saya pun nggak disentuh. ada ya? Nggak ada. Cuma kontaknya itu aja. Jadi diam-diam dia ingin merenggut nyawa anak ibu juga ya ternyata? Iya. Seperti itu nggak? Ya, iya pastilah, soalnya kan anak saya juga sampai nggak adanya. Padahal sudah berselang jauh Bu ya itu? Udah berselang jauh. Tapi kan selama berselang jauh itu tetap gangguan itu ada, walaupun nggak terus gitu tuh. Sampai saya nikah aja kan suami saya diganggu juga. Jadi seolah-olah dia nggak ikhlas gitu tuh. Oke. Jadi sampai saat ini kehidupan ibu berantakan? Ya. Dalam ekonomi mungkin ya? Iya masih. Tapi kalau keluarga sih harmonis Bu? Keluarga sih ya alhamdulillah, sama anak-anak juga anak selamat gitu tuh, nggak ada apa-apa. Ya, sudah nggak ada gangguan ya Bu ya? Nggak ada. Seperti apa Bu ekonominya terpuruknya sekarang ini? Contoh ibu dapat kerja nggak lama brak sakit, jadi kerja nggak bisa lanjut. Ada aja gangguan gitu ya? Ada aja gangguan itu. Jadi hidup pas-pasan begitu? Iya pas-pasan, cuma ibu yakin Allah pasti ngasih jalan gitu aja. Tapi Ibu anak-anak sudah lagi. menikah semua ya Bu ya? Belum. Yang kecelakaan pun akhirnya nggak mau nikah. Sampai sekarang belum ada yang nikah. Berapa total anak ibu? 5. Dengan suami yang baru itu ya? Dengan suami lama 3, yang baru 2. Jadi 5 semua? 5. Meninggal 1? Meninggal 1. Apa Bu pesan untuk penonton Malam Mencekam tentang kisah ibu ini, pengalamannya? Jadi ibu cuma berpesan, sepahit apapun kehidupan kita, sesusah apapun, sesakit apapun kehidupan kita, janganlah nyari jalan yang pintas. Walaupun kita niatnya, kayak saya niat ingin membahagiakan anak sama orang tua, tapi kan akhirnya namanya kita kontak dengan makhluk begitu, pasti ada tuntutannya. Bu Yanti dijebak cinta seorang pejabat, dijadikan istri keempat, lalu disakiti tanpa ampun. Dalam putus asa, ia menikah dengan sosok gaib yang menjanjikan kasih dan perlindungan. Tapi ternyata yang datang hanya tipu daya. Sosok itu bukan penyelamat, melainkan kutukan yang akhirnya merenggut nyawa anaknya sendiri. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Mencekam.